Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Ayabudina dari kelompok 6 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta limpahan hidayahnya kita bisa kembali di pertemuan ke-6 kali ini, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dengan subtema yaitu Pemikiran Ekonomi Islam pada abad ke-4 sampai ke-9 Hijriah atau 10-13 Masehi, dengan subtema yang pertama ada Al-Ghazali, kemudian yang kedua ada Ibnu Taimiyah, yang ketiga ada Ibnu Qayyim. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pemikiran ekonomi Al-Ghazali pada 450-505 Hijriah atau 1058-1111 Masehi. Yang pertama ada riwayat hidupnya. Sejak muda, Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa Arab dan fikih di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar usul fiqh. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Di kota ini, Al-Ghazali belajar kepada Al-Haraman, Abu Al-Ma'ali, Al-Juwaini, sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 Hijriah. Setelah itu, ia berkunjung ke kota Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizam Al-Mulk. Darinya, Al-Ghazali mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar. Kemudian ada karya-karya Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya ilmu yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, ilmu-ilmu Al-Quran, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi. Para pemikir barat abad pertengahan seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas, dan Pascal disenggarakan banyak dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ghazali. Materi selanjutnya ada pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf, karena pada masa hidupnya orang-orang kaya berkuasa sulit menerima pendekatan fikih dan filosofis dalam mempercayai yaumul al-hisab atau hari pembalasan. Berkaitan dengan hal ini, Al-Ghazali memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif Al-Quran, Sunnah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in, serta petuah-petuah para sufi terkemuka pada masa sebelumnya. Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam rangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit, yakni kebutuhan, kesenangan, dan kenyamanan. Kemudian yang ketiga ada kemewahan, atau yang disebut dengan kebutuhan atas kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal, dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis. Tema yang diangkat Al-Ghazali dari pemikiran Al-Ghazali ini antara lain adalah pertukaran sukarela dan evolusi pasar, aktivitas produksi, barter, dan evolusi uang, serta peran negara dalam keuangan publik. Saya Astika Ulansari akan melanjutkan materi dari Saudara Nada, yaitu barter dan evolusi uang. Al-Ghazali menyadari bahwa salah satu penemuan terpenting dalam ekonomi adalah uang. Kenapa demikian? Karena uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran, yaitu barter. Kemudian problem barter dan kebutuhan terhadap uang. Al-Ghazali mempunyai wawasan yang sangat luas dan mendalam tentang berbagai kesulitan yang timbul dari pertukaran barter di suatu sisi dan sisi lain. Penciptaan dirham dan dinar, yaitu koin emas dan perak, adalah salah satu karunia Allah. Semua transaksi ekonomi didasarkan dua jenis uang, yaitu dinar dan dirham. Ada logam yang tidak memberikan manfaat langsung, namun orang membutuhkannya untuk mempertukarnya dengan macam-macam barang seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain sebagainya. Terkadang seseorang membutuhkan barang yang tidak dimilikinya dan ia memiliki barang yang tidak dibutuhkannya. Seperti contoh, seseorang memiliki kunyit tetapi ia membutuhkan unta untuk transportasi. Orang yang lain memiliki unta tetapi tidak membutuhkannya, tetapi ia menginginkan kunyit. Bagaimanapun juga harus ada ukuran untuk mempertukarkan kedua objek tersebut, karena dalam bentuk utuh untuk pertukaran dengan
sangat kecil karena unta dengan kunyit itu beda. Tidak ada kesamaan antara keduanya yang memungkinkan kita membutuhkan jumlah yang sama, menyangkut berat dan bentuknya. Kemudian penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Al-Ghazali mempunyai wawasan yang sangat komprehensif mengenai berbagai problem barter yang dalam istilah modernnya yang pertama yaitu nomor 1, kurang memiliki angka penyebut yang sama. Yang nomor 2-nya, barang tidak dapat dibagi-bagi. Yang ketiga, keharusan adanya dua keinginan yang sama. Walaupun dapat dilakukan pertukaran, barter menjadi sangat tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang seperti unta dan kunyit tadi. Pemilihan berbagai contoh tersebut mencerminkan pemahaman Al-Ghazali yang sangat baik terhadap problem barter. Kemudian ada uang yang tidak bermanfaat dan menimbulkan bertentangan dengan hukum ilahi. Seperti apa? Yaitu Al-Ghazali terlihat begitu memahami sebagai macam fungsi uang. Dalam hal ini ia menekankan bahwa uang yang tidak diinginkan karena uang itu sendiri memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran. Selanjutnya, pemalsuan dan penurunan nilai uang. Emas dan perak merupakan logam yang terpenting yang digunakan sebagai uang komoditas. Uang dapat diproduksi secara pribadi hanya dengan membawa emas dan perak yang sudah ditambah ke percetakan dengan standar uang komunitas. Dulunya muatan logam suatu koin sama nilainya dengan nilai koin tersebut sebagai uang. Walaupun analisisnya tidak begitu spesifik, tampaknya Al-Ghazali sudah menguasai dasar-dasar teori siklus. Perhatiannya terutama ditunjukkan pada problem yang muncul akibat pemalsuan dan pertukaran nilai mencampur logam kertas rendah dengan koin emas maupun perak, atau memotong atau mengikis muatan logamnya. Ia mengangkat pemalsuan uang sebagai bukan hanya dosa perorangan, tetapi terutama potensi merugikan masyarakat secara umum. Kemudian memasukkan uang palsu dalam peredaran merupakan suatu kezaliman yang besar. Semua yang memegangnya dirugikan. Peredaran suatu dirham palsu lebih buruk daripada mencuri 1000 dirham. Karena tindakan mencuri merupakan sebuah dosa yang langsung berakhir setelah dosa itu diperbuat. Tetapi pemalsuan uang merupakan suatu yang berdampak pada banyak orang yang menggunakannya dalam transaksi selama jangka waktu yang lama. Baiklah, saya Delia Teda Zahira akan melanjutkan materi mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Pemikiran ekonomi yang pertama yaitu harga yang adil, mekanisme pasar dan regulasi harga. Yang pertama, harga yang adil. Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan kepada konsumen. Penggunaan istilah tersebut sudah ada sejak awal kehadiran Islam. Ibnu Taimiyah tampaknya merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan harga yang adil. Dalam pembahasan persoalan yang berkaitan dengan harga, ia seringkali menggunakan dua istilah, yaitu kompetisi yang setara dan harga yang setara. Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan. Ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan dilarang serta harga yang adil dan disukai. Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang setara tidak sama dengan harga yang adil. Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum. Menurutnya, prinsip-prinsip ini terkandung dalam beberapa kasus berikut. Yang pertama yaitu ketika seseorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain atau merusak harta atau keuntungan.
Yang kedua, ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah barang atau keuntungan yang setara atau membayar ganti rugi terhadap luka-luka sebagian orang lain. Yang ketiga, ketika seseorang diminta untuk menentukan akad yang rusak dan akad yang sahih dalam suatu peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan dan hak milik. Prinsip umum yang sama berlaku pada pembayaran iuran kompensasi dan kewajiban finansial lainnya. Misalnya, yang pertama, hadiah yang diberikan oleh gubernur kepada orang-orang muslim, anak-anak yatim, dan wakaf. Yang kedua, kompensasi oleh agen bisnis yang menjadi wakil untuk melakukan pembayaran kompensasi. Yang ketiga, pemberian upah oleh atau kepada rekan bisnis, al-musyarik wa al-mudarib. Tentang perbedaan antara kompensasi yang setara dengan harga yang adil, ia menjelaskan, jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam. Pertama, jumlah yang telah dikenal baik di kalangan masyarakat. Jenis ini telah dapat diterima secara umum. Kedua, jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari adanya peningkatan atau penurunan kemauan atau faktor lainnya. Hal ini dinyatakan sebagai harga yang setara. Berbeda halnya dengan konsep kompensasi yang setara. Persoalan harga yang adil muncul ketika menghadapi harga yang sebenarnya, pembelian dan pertukaran barang. Dalam mendefinisikan hal ini, ia menyatakan, harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dengan dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nik Muhammad Tafsili. Ya, saya akan menjelaskan materi pemikiran ekonomi Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim terlahir di Damaskus, Suriah pada tahun 1292. Ibnu Qayyim menghabiskan sebagian besar hidupnya di kota tersebut dan meninggal di kota yang sama pada tahun 1350. Pada abad ke-13, cara hidup Islam telah didominasi oleh berbagai adat dan penemuan-penemuan seperti ziarah makam, dan dengan adanya bentuk tasawuf yang menghormati pesan Islam dan keyakinan sendiri, Ibnu Qayyim sepakat dengan pandangan gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah, bahwa tanpa adanya kekuasaan pemerintahan, agama akan menjadi bahaya, dan tanpa adanya disiplin pesan yang terungkap, pemerintahan menjadi tiran. Ibnu Qayyim sebagai topik termasuk masalah-masalah ekonomi pada masanya. Seperti gurunya Ibnu Taimiyah, ia telah melihat pergolakan sosial ekonomi suatu masa, terutama perang salib dan invasi Mongolia, serta nasib masyarakat miskin dan eksploitasi para pengusaha. Inspirasi lain baginya adalah fakta bahwa Islam merupakan agama dan cara hidup yang fokus terutama pada masalah ekonomi yang berlaku, mendorong usahanya ekonomi dan menekankan pada pencapaian keadilan sosial ekonomi. Nama para pemikir tersebut bukan domain aspek hidup ekonomi. Dengan adanya lingkup etika agama, para sarjana ahli hukum tersebut, baik Islam, Yahudi ataupun Kristen, asumsi yang selalu mendasari adalah bahwa semua perilaku manusia termasuk aktivitas ekonomi mengandung unsur ketuhanan, bahwa tujuan utamanya adalah Tuhan dan keselamatan. Agama Islam selalu disebut sebagai lebih dari sekedar agama. Dalam bahasa Arab, din yang bermakna cara hidup yang menyeluruh, menyangkut seluruh aspek hidup baik yang sakral maupun sekular, spiritual maupun material, dan tujuan dari dunia ini dan juga akhirat. Pilar Islam adalah zakat atau amal wajib, kebalikan dari amal sukarela, sedekah, yang memiliki dampak penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Tujuan zakat adalah menyebarkan keadilan sosial, ekonomi, dan kebaikan serta perbuatan baik terhadap sesama. Ya, terima kasih. Mungkin itulah materi yang saya sampaikan.
Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.